Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mengikuti renungan yang singkat, kita rise up dulu, bangkit, bergerak, dan berdampak. Kita dapatkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 22, dan saya akan membacakan 1 Tesalonika 5 ayat 21 saja. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya beri tema, peganglah yang baik. Dalam film atau lagu, iklan, buku yang sering kita baca, kita selalu melihat dan membaca pasti memiliki pesan-pesan di baliknya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 14 kita baca, Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci Engkau karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita sudah membaca dalam ayat ini, kita tahu bahwa Yesus berkata, Dia telah melindungi kita dari yang jahat. Ini berarti kita tidak dapat memenuhi atau kita tidak dapat sepenuhnya untuk mengisolasi diri, melindungi diri kita sendiri dari pesan-pesan yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya, kita harus menguji setiap pesan yang datang kepada kita dan berpegang teguh pada apa yang Tuhan pesankan, pegang teguh kepada apa yang baik. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 22. Paulus, saya tidak akan membacakan karena terlalu lama. Paulus menasihatkan orang-orang percaya untuk jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jagalah dirimu dari segala kejahatan. Kita dianjurkan untuk berpegang yang baik. Ujilah segala sesuatu, itu harus diuji. Dan yang baik itu harus kita pegang. Nubuat adalah pesan dari Tuhan yang ditulis. Pesan-pesan dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Itu adalah nubuat. Baik dalam perjanjian lama yang sering kita mengetahuinya. Dan nubuat seringkali menubuatkan hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Apa yang akan datang itu dinubuatkan kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bernubuat. Ini artinya nubuat. Jadi kita tahu hal-hal yang akan datang pada masa kini. Bernubuat menunjuk pada pemberitaan dan penjelasan firman Tuhan
yang tertulis dengan setiap pesan yang kita temui di dalam Alkitab, baik dari khotbah-khotbah yang kita dengar ataupun yang kita baca di dalam setiap firman Tuhan dengan sesama orang percaya. Kita harus menguji segala sesuatu dan berpegang pada apa yang baik. Segala sesuatu itu harus diuji dan yang baik itu kita pegang. Orang percaya tidak boleh menerima setiap ajaran dengan begitu saja, tetapi sebaliknya kita harus menguji setiap firman Tuhan, setiap ajaran, setiap pesan melalui firman Tuhan untuk menentukan kebenarannya. Rasul Yohanes menegaskan perintah Paulus dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jangan percaya sembarang roh, tapi ujilah setiap roh-roh itu. Orang-orang percaya harus menguji pesan-pesan yang mereka dengar dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi kita melihat dikatakan orang-orang Yahudi yang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena mereka menyelidiki firman itu setiap hari, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jika pesan-pesan tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pesan tersebut tidak berasal dari Tuhan. Dan karena itu tidak baik. Orang-orang percaya diperintahkan untuk berpegang teguh pada apa yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dianjurkan untuk berpegang teguh pada apa yang baik, yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita berpegang teguh itu. Peganglah yang baik, berarti tekun, berpegang teguh dan menggenggam erat pada apa yang baik. Itu artinya berpegang yang baik, yaitu menggenggam teguh dan menggenggam erat apa yang baik. Firman Tuhan memberitahu kita apa yang baik dan layak untuk kita pegang teguh. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci, yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Apa yang kita dengar yang baik, yang segalanya, kita patut menguji dengan firman Tuhan. Apakah itu cocok dengan firman Tuhan?
orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus menguji pesan-pesan yang mereka dengar dari firman Tuhan. Apakah itu betul atau tidak. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan, Kisah Rasul 17 ayat 11, kita baca saja Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidik kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Mereka setiap hari menyelidik firman Tuhan untuk mengetahui apakah itu benar. Jadi kita melihat kita harus senantiasa untuk menyelidik firman Tuhan setiap hari. Kita juga harus berpegang pada Tuhan. Di dalam Ulangan 10 ayat 20 saya tidak akan membacakan, itu dikatakan bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan haruslah engkau berpaut, beribadah dan berpaut kepadanya. Kita harus berpaut, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Juga di dalam Yosua pasal 23 ayat 8. Yang berarti mengasihi Dia harus hidup dalam ketaatan kepadanya dan juga melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Yosua 22 ayat 5. Orang percaya berpegang teguh pada firman Allah sampai Dia datang kembali, sampai Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Kita bisa baca dalam Wahyu 2 ayat yang ke-25 dan juga kita baca dalam Amsal 4 ayat yang ke-4. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Berpeganglah pada firman Tuhan, memungkinkan kita untuk berdiri teguh ketika tipu muslihat daripada iblis menghampiri kita. Mungkin kuasa-kuasa kegelapan akan menjatuhkan kita, tapi kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, mereka akan selalu diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu kita uji dengan firman Tuhan dan peganglah yang baik. Yang menurut firman Tuhan itu baik, kita pegang teguh. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ingin didoakan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 132742 0088. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang Kau telah berbicara kepada kami. Biarlah ayat demi ayat Engkau ukirkan di dalam hati kami. Ajar kami selalu berpegang teguh dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, dengan segenap hati kita, supaya hati kita tidak mudah untuk digoyahkan. Kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Berkati seluruh keluarga besar GBDI RSCADAI. Mereka Tuhan, biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam iman kepadamu. Kami mendoakan Ibu Gembala kami, Susan Malino,
yang dengan setia melayani kami. Tuhan berkati beliau, Tuhan menyertai beliau dimanapun berada di dalam menggembalakan jemaat-Mu GPDI El Shaddai maupun di dalam mengajar di sekolah SAB. Berikan hikmat yang dari surga, singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Beri kekuatan kesehatan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati balas dengan limpah-limpah. Terima kasih, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga besar GPDI El Shaddai. Kristus telah mati untuk keluarga GPDI El Shaddai, supaya keluarga GPDI El Shaddai yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.